Anugerah di dalam Tuhan kita Yesus Kristus yang menjadikan saudara dan saya mengambil waktu untuk duduk mendengar firman Tuhan pada hari ini, Rabu 17 September 2025. Para pendengar renungan Oasis Fajar, mari kita berdoa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, kami memuliakan Engkau. Kami datang menghampirimu karena kami tahu bahwa kami adalah ciptaan-Mu yang dapat salah memahami firman-Mu. Oleh sebab itu, berikanlah kepada kami pengertian ini. Demi nama Yesus kami berdoa. Amin. Para pendengar renungan Oasis Fajar, pembacaan firman Tuhan terambil dari Lukas 3 ayat 8 hingga 11. Demikian. Jadi, hasilkanlah buah-buah yang sesuai dengan pertobatan, dan janganlah berpikir dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami, karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik akan ditebang dan dibuang ke dalam api. Orang banyak bertanya kepadanya, jika demikian, apakah yang harus kami perbuat? Jawabnya, barang siapa mempunyai 2 helai baju, hendaklah ia membaginya dengan yang tidak punya. Dan barang siapa mempunyai makanan, hendaklah ia berbuat juga demikian. Berbagi adalah tindakan sangkal diri. Inilah judul renungan Oasis Fajar. Ayat penekanan pada ayat 11 berkata, jawabnya, barang siapa mempunyai 2 helai baju, hendaklah ia membaginya dengan yang tidak punya. Dan barang siapa mempunyai makanan, hendaklah ia berbuat juga demikian. Saudaraku, arti kata berbagi adalah memberikan sesuatu yang kita miliki kepada orang lain. Baik itu barang, uang, makanan, waktu, pengetahuan, serta pengalaman. Berbagi merupakan wujud kepedulian kita terhadap sesama dan memiliki dampak positif bagi yang memberi maupun yang menerima. Bagi yang memberi, berbagi memberikan rasa kepuasan serta bahagia. Dan bagi penerima manfaat, berbagi memberikan rasa diperhatikan karena kebutuhannya dapat terpenuhi. Berbagi sesuatu yang kita miliki untuk memberikan manfaat kepada orang lain bukanlah hal yang mudah untuk dilakukan. Hal tersebut membutuhkan pengorbanan dan penyangkalan diri, karena kita harus mengesampingkan kesenangan pribadi. Perasaan yang tak pernah cukup merupakan salah satu hal yang menyebabkan seseorang merasa sayang untuk menyalurkan apa yang dimilikinya. Hari ini, firman Tuhan di dalam Lukas 3 ayat 11 menekankan pentingnya berbagi dan berbelas kasih kepada sesama, khususnya mereka yang berkekurangan atau mereka yang membutuhkan. Tindakan nyata yang menunjukkan kepedulian terhadap sesama menandakan bahwa seseorang telah mengalami pertobatan sejati. Perubahan yang tidak hanya tercermin dalam kata-kata semata. Pesan ini mengingatkan kepada umat Kristen untuk tidak egois, tidak tamak, dan selalu siap untuk membantu mereka yang membutuhkan uluran tangan. Yohanes memberikan contoh praktis
bahwa berbagi bisa dimulai dengan hal-hal yang kecil yang kita miliki, dengan menyebutkan makanan dan baju sebagai kebutuhan dasar yang perlu dibagikan. Itulah panggilan untuk terus hidup dalam kepedulian dan kasih yang tidak pura-pura. Karena berbagi merupakan pembuktian iman melalui perbuatan. Iman tanpa perbuatan hakikatnya mati. Yakobus 2 ayat 17. Ini adalah sebuah ungkapan yang menekankan bahwa iman yang hidup dan bernilai akan terlihat dari perbuatan baik yang dilakukan seseorang. Penyangkalan diri untuk bisa berbagi adalah proses yang menantang dan tidak semua orang sanggup untuk melakukannya. Hal ini mengajak orang percaya untuk meletakkan rasa cinta diri dan berani berbagi untuk sesama. Penegasan, pembuktian iman melalui perbuatan akan terlihat dari kerelaan berbagi dan kepedulian seseorang terhadap kebutuhan orang lain. Saudara-saudara yang mencintai Yesus, mari kita berdoa. Bapa di sorga, ajar kami untuk peduli dengan sesama yang berkekurangan dan tidak mengutamakan kesenangan pribadi. Tolonglah kami untuk dapat berbagi dengan kerelaan hati. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, para pendengar, demikianlah renungan kita hari ini. Mari kita melakukan tindakan sangkal diri. Pasti Tuhan memberkati. Amin.